Bagus kontennya. Suka aku. Nonton dong. Belum. Jarang mau ke Instagram. Sudah. Iya, banyak edukatifnya, kayak lebih ke inspiratif edukatif gitu kan. Tapi entertainnya juga dapat sih. Banyak. Aku pernah lihat story-nya Kak Manda itu waktu dia ngetek temanku kalau nggak salah tuh yang PNS tuh siapa? Oh, Kak Modi kali ya? Kak Maudi. Oh, Maudi. Nah, makanya aku baru tahu notice kalau Kak Manda itu tuh. Iya, Mudi gara-gara yang di Duta itu ya. Kenalnya di kenalnya di Duta Investasi. Kemarin juga bahasnya tentang duta investasi. Yang mana? Nggak, Manda kan ini, Manda apa trainer apa? Public speaking coach. Jadi Oh, kemarin coach. apa namanya sama Modi itu kita buka live Instagram sama-sama, kayak join bareng, bahas soal apa ya waktu itu ya? Law of attraction. Oh, attraction. Seru. Ayan percaya lo law of attraction? Apa itu lah? Loa. Percaya nggak? LU. Percaya nggak law of attraction? Enggak. Belum dapat. Tapi pernah dengar? Nah, itu juga sih. Kadang aku mikir juga tanpa ini ya. Jarang sih orang di daerah macam Ketapang yang ada di ujung ini ngebahasnya loa begitu kan. Tapi karena di media sosial kali ya, jadi kan banyak juga yang orang luar segala macam yang akhirnya juga tahu dan terinfluence. Kalau aku sih tahu loa sebenarnya kan dari bukunya duluan. The Secret. Iya, The Secret. Udah lama Loa banget itu kan. apa? Lo nih nanti masih tanya-tanya. Loa itu Law apa? of attraction. Law of attraction, loa. Jadi hukum tarik menarik. Apapun yang kamu keluarkan sebagai vibrasi, misalkan nih lagi negatif thinking dan sebagainya, itu akan menarik hal-hal negatif buat diri sendiri. Sebaliknya kalau positif, Jadi itu banyak penerapannya ya, banyak penerapan aplikasinya lah ya. mungkin kalau di Ketapang kamu bukan lo Bang Dede, apa? husnuzon kali ya. Tapi kalau dalam Muslim ya, kalau apa ya, positive thinking, Yeah. karena beberapa tahun terakhir itu kan aku belajar dari beberapa buku The Power of Mind gitu kan. Jadi otak kita tuh ada conscious sama subconscious mind, alam bawah sadar sama alam sadar gitu. Iya. Jadi lo itu masuk ke subconscious mind, di alam bawah sadar. Jadi apapun yang kita katakan secara terus-menerus, apa yang kita rasakan gitu, itu percaya nggak percaya bakalan jadi kenyataan. Iya, jadi apa yang sering kita gumamkan, apa yang kita pikirin itu tuh kayak direspon sama alam, Iya. sama alam semesta, dan itu akan kejadian gitu. Iya, Jadi konsep loa tuh percaya itu. Nah, itulah kenapa orang-orang yang percaya loa biasanya mempraktekannya dengan nulis apa yang diinginin, apa yang pengen dicapai misalnya gitu ya, Afirmasi atau apa ya. yang kayak afirmasi kayak gitu. Nah, jadi ada waktu-waktu nyusus bisa kayak gitu-gitu. Waktu kayak gitu ya. Gitu. Menarik ya? Menarik. Kayaknya udah pernah dilakukan, cuman nggak notice kalau itu konsepnya loa. Iya. Dulu aku waktu kuliah juga udah pernah melakukan itu, cuma nggak tahu namanya loa. Iya. Emang kakak kuliah di mana? Aku di Untan. Oh, Pontianak mah. Pontianak mah. Jurusannya? Manajemen internasional. Manajemen. Oh, keren sih anak manajemen. Kenapa aku paling benci manajemen? Dari kapan sih Manda? Apa namanya? Kan kuliahnya di Untan. Terus sampai akhirnya jadi konten kreator nih sejak kapan? Udah bersinggungan dari pas kuliah di Untan atau setelahnya? Kalau ngonten itu sih mulai apa namanya? Seringnya itu dari tahun 2020. 2020 COVID. Iya, Nggak pasti kan itu ya? banyak Memang- itu banyak banget Memang konten post COVID semua jadi konten kreator ya? betul. Kayak sok-sok nge-influence gitu, meskipun nggak ada yang nonton. Iya. Yang penting beda aja dulu Iya. intinya. Tapi kalau udah mulai aware sama sosial media, belajar engagement dan sebagainya itu dari kemarin yang putri hijab. Putri hijab. Jadi kita kan di putri hijab sebelumnya itu ada dikasih pembekalan soal sosial media, konten, terus how to make bagaimana caranya membuat konten tuh yang nggak hanya sekedar upload gitu ya, maksudnya kayak memberikan dampak kayak gitu sih. Kalau dari kuliah sih ya pos-pos biasalah anak Bisa ya. kuliahan. Jadi bisa dibilang konten kreator itu datang setelah putri hijab. Bisa dibilang atau sebelumnya? Continue dan lebih besarnya itu Setelah itu. iya. Ya. Jadi kayak nemu jalannya tuh di situ lah ya. Betul. Jadi putri hijab itu setelah kuliah.
Setelah banget. Setelah banget, jauh ya. Aku tuh putri hijab peserta tertua kayaknya. Oh iya. Oh. Tahun Putri berapa sih hijab. Putri Hijab? Fun fact. Tahun 2023. 2023. Oh, ada kah tahun lalu? Ada. Kayaknya tetap setiap ini ya. Dia Setiap periodenya tahun. setiap tahun. Jadi putri hijab Friends Indonesia itu dari tahun 2014 sebenarnya. Hmm. Cuman apa namanya, aku kemarin joinnya baru 2023 dan di batasan maksimal umurnya. Aku kan kemarin 2023 itu 26 tahun. Iya. Batasnya itu 27 tahun. Jadi ya Masih masuk umur. masih lah dikit gitu kan. Tapi sekarang Putri Hijab juga udah makin gede sih, udah ada Putri Hijab Akademi segala macam sekarang kayak. Iya. Putri Hijab kayak itu apa? Enggak sih di Indonesia. Kalbar ya. Oh. Kalau di Kalbar tuh udah mulai ada yang masuk akademi juga udah masuk di sini. Sudah. Putri Hijab Akademi. Nah itu apa sih Manda yang didapat atau yang dipelajarin di dalam di Putri Hijab? Putri hijab. Cara pakai hijab. Betul. Karena Serius? syarat utama putri hijab adalah Pakai hijab. Betul. Jadi putri hijab itu seperti namanya kan, putri hijab influencer. Jadi selain kita sebagai muslimah yang berhijab, kita tuh kayak memberikan nilai-nilai positif biar bisa influence wanita-wanita lain yang pada dasarnya berhijab itu kan biasanya orang bilang stereotipnya ya udah gitu, nggak bisa berkreasi, Iya. nggak bisa melakukan keinginan yang apa ya, yang berkembang gitu kan. Tapi di sini di Putri Hijab Influencer Indonesia kita tuh kayak diberi kesempatan sebagai wadah gitu kan, Iya. untuk menjadi perempuan yang bisa menginspirasi orang lain bahwa dengan hijab tuh aku masih bisa gitu, kayak menginspirasi melakukan hal-hal yang kita suka. Salah satunya ya dengan melalui platform sosial media. Jadi Tadi tuh hijab banyak- tuh nggak ada itu juga ya, nggak ada Sama. keterbatasan buat berkreasi. Cuma kan sekarang kan orang taunya pakai hijab nggak boleh nih yang kayak gini. Jadi kita tuh nggak pede Harus untuk menutup dada. sekali, makanya susah berhijab. Tapi kalau aku ngeliat sebenarnya Putri Hijab lebih ke ini gak sih? Ya itu mungkin value utama dari Putri Hijab mungkin itu ya. Tapi kan dari situ juga belajar kayak pageant segala macam Iya gitu kan. betul. Sama lah kayak model-model yang lain berarti, tapi konsep itu sebenarnya sama aja dengan model-model yang lain, cuma lebih spesial menggunakan hijab. Dan Untuk muslimah. spesial ya, Manda ini juara Satu satu Kalbar. Kalbar. Untuk 3 berbakat Indonesia. Wow. Oh, dia di Putri Hijab. Iya. Wow, keren. Juara satu Putri Hijab Kalimantan Barat 2023 dan di nasional itu berbakat ya. Top 3 berbakat. Top 3 Jadi berbakat. Kita ada 3 nominasi. Bakat apa yang dibawa? Aku storytelling jadi orang hutan. Wow. Boleh Ya, nggak? tapi storytelling Manda bagus tau. Aku belum lihat. Enggak usah disuruh praktis jadi orang hutan di sini juga. Enggak, di konten-konten Manda Ya, itu boleh, sering lihat kan boleh. storytellingnya Manda itu bagus-bagus tau. Gimana? Itu belajarnya dari mana? Dari sebelum Putri Hijab itu emang udah jago storytelling atau di dalam Putri Hijab itulah baru kayak digodok kemampuan? Oke, aku tuh sebenarnya suka dunia teater dari zaman SMA. Jadi SMA tuh kalau misalkan ada mata pelajaran seni budaya, kalau ada drama itu paling semangat. Gitu ya? Paling semangat. Sebenarnya SMA? sama kan? Enggak Apa sih aku. Soalnya biasanya kalau orang kayak Bang Dede gitu kan. Enggak, oh, justru aku enggak pernah. Aku suka penikmat karyanya, ya penikmatnya tapi enggak pernah bersih langsung. Oke, jadi dari situ selama kuliah, selama SMA itu kan ikut lomba storytelling. Jadi sedikit demi sedikit tuh kayak dapat, oh kayaknya aku enak nih di sini gitu. Terus kuliah juga sama, join lomba ini, teater ini. Dan pas Putri Hijab itu aku mikir kan, kita kan ada Putri Hijab itu kayak selain materi dan sebagainya beauty pageant juga harus ada bakat. Iya. Aku bingung dong bakat aku apa, nggak bisa nari karena aku tuh kalau diberi kesempatan dalam hidup disuruh belajar, mau belajar apa, belajar nari karena aku benar-benar nggak bisa nari. Padahal rata-rata semua cewek itu kita taunya bisa Oh. nari. Iya, biasanya bakatnya umumnya orang ya. Iya, yang bakatnya jadi umumnya. nari, terus apa lagi? Masak bakat ya? Masak itu Bakat lah. bakat Apa lagi biasanya bakat-bakat yang biasanya dikeluarin? nyanyi Nyanyi ya. nyanyi masih lah dikit Public speaking biasanya orang tuh, tapi kan umum banget kan ya. Kalau public speaking kan ngalirnya mungkin lebih ke Iya. storytelling gitu kan. Nah jadi pas itu aku pikir lah, oke, daripada aku mempermalukan diriku sendiri gitu kan dengan menari dengan kayu itu kan, ya udah aku mencoba membuat cerita monolog yang bukan hanya kayak menceritakan sekedar cerita, tapi juga mengangkat isu yang ada di daerahku. Jadi waktu itu aku mengangkat
tema kebakaran hutan. Kita kan langganan ya. Iya Tiap betul. tahun kayak welcoming kebakaran hutan. Kesel banget gak sih? Jadi Ini bentar lagi nih, kemarau nih bentar ya, lagi kita kayak. bulan-bulan ini lah nih Juni, Juli, Agustus. Iya, jadi keresahan itu dibawa akhirnya ke situ. Ke gimana menceritakan tentang kebakaran hutan gitu. Iya, jadi aku ambil satu karakter namanya Jojo. Jojo. Jojo itu orang hutan yang aku temuin di IARI. Kan ada foto, kalau pernah ke IARI, Iya. di gedung Sir Michael Uren itu kan ada foto orang hutan, itu namanya Jojo. Namanya Jojo. Keren aku pikir kan, kayak waktu itu temanku dari IA tuh kayak nyeritain gitu kan, Jojo tuh kisahnya kayak gini, oh kayaknya masuk nih gitu. Ya udah, jadi aku masukin dalam cerita top 10 bakat nasional, pertama dikasih informasi akan tampil gitu kan di saat final. Ya udah jadinya top 3. Oh, keren ya. Iya. Terus berarti kakak ini termasuk penulis juga, karena kan story ini berarti kakak bikin sendiri atau? Kalau nulis tuh kayaknya terlalu berat ya. Apa ya? Kalau nulis cerita buat pribadi ya, tapi kayaknya kalau buat dipublish belum deh. Oh, tapi hobi nulisnya. Hobi sih, hobi. Dulu terakhir ikut lomba nulis itu SMA. Cerpen gitu. Oh, cerita pendek gitu ya. Ada ini nggak sih, ada tips ya untuk kita yang ya kita mau belajar nih tentang storytelling. Kayaknya orang yang jago storytelling itu kayak ngerti banget gitu, kayak kerangka berpikirnya orang tuh ini harus yang mana duluan atau ini duluan atau alurnya apa segala macam itu gimana sih? Ada nggak untuk Kalau mempelajari? menurut aku sih storytelling itu lebih ke engage sih. Gimana caranya kita tuh menyampaikan cerita yang buat orang tuh juga merasakan Apa yang Iya. dalam cerita kita itu. Gitu. Jadi selain kita mengatur ceritanya yang dengan kata-kata sederhana gitu kan nggak mungkin storytelling pakai bahasa high class gitu kan. ya susah dipengerti ya. Jadi sebisa mungkin apa yang kita sampaikan tuh orang ngerti, dan gimana caranya kita buat vibes yang orang tuh juga bisa merasakan. Kayak kita sedih, orang juga sedih. Itu sih. Oh, jadi Gitu. lebih ke bagaimana energi kita sampai ke mereka aja ya. Betul. Storytelling itu. Jadi gimana kita ceritanya itu pakai rasa. Iya memang Kalau kayak marah ya marah gitu. Gitu. kayak bentuknya itu sebenarnya kayak itulah jatuhnya teater. Cuma penting mungkin ya bentuknya tuh kayak kita bercerita. Kalau teater kan kita bener-bener ya dalam macam di film-film gitu kan, in karakter kata orang tuh. Tapi kalau story kita pengen menyampaikan kayak misalnya bercerita tapi apa namanya body language kita tuh juga bergerak gitu kan kalau storytelling setahu Aku aku. kurang paham itunya sih mungkin, tapi aku bisa bilang storytelling itu akar dari, maksudnya yang dinaungi oleh teater juga kayaknya bakatnya. Tapi aku tuh bingung gimana Part of- misalnya teater sama storytelling itu Teater kayaknya itu kan biasanya bareng ya, ada yang lain-lain gitu kan, bareng teman, misalkan dia jadi apa gitu, monyet atau aku jadi apa. Tapi kalau storytelling tuh gimana caranya kamu satu orang tuh bisa menjadi beberapa peran dan menceritakan itu kepada audiens. oh Dan menariknya, Manda bisa memanfaatkan kemampuan storytelling akhirnya jadi konten creator ini. Karena banyak konten Manda tuh yang berceritakan. Iya, aku lebih suka ke baru-baru ini sih, karena aku kan yang namanya kita konten creator itu kan nggak bisa langsung tahu winning konten kita itu apa. Iya. Bang Iya. Didi. Aku coba dari yang pertama itu karena aku memang suka self development, yang kayak apa yang membuat aku improve, buat upgrade diri itu yang aku share ke orang-orang. Oke. Tapi makin kesini self development, public speaking, law of attraction tuh kayak buat kayak kok kurang gitu. Iya, iya. Sampai aku menemukan kalau memang seasik itulah aku tuh menemukan konten storytelling. Maka pada akhirnya aku sekarang konten aku yang bercerita. Iya, iya. Iya. berarti kakak nih kakak coba semua dulu Semua ya dulu. Iya, dari itu zaman- termasuk hobi-hobi kakak atau misalnya kakak coba itu kayak aku bisa sih ini aku coba atau misalnya contohnya public speaking lah ya itu sebuah hobi atau karena kakak aja bisa. Karena apa ya? Karena setiap hari itu kan aku tuh coba banyak tuh kan. Kenapa aku tahu aku nggak bisa nari? Karena pertama aku coba dulu nari. Aku nggak bisa nih nari. Kenapa aku nggak bisa the real beauty pageant yang berjalan catwalk kayak gitu? Nggak bisa. Makanya aku coba dulu. Oh, berarti nggak bisa. Aku coba lagi yang lain kayak gitu. Sampai aku menemukan, oh ternyata aku tuh di sini bisanya gitu. Jadi ya, iya sih, kayak harus dicoba semua dulu. Iya, kayaknya pantas ya. cukup lengkap ya kontennya Manda ya. Yang kayak makeup pernah,
Betul. Apalagi yang delectivity dan segala macam udah pasti pernah bawa konten Kalau kreator. Bang Dede bilangnya lengkap kan? Apa itu? Kalau yang konten-konten aku, kalau aku bilangnya kayak krisis jati diri. Semua dicobain. Semua dicoba. Betul. Hingga menemukan jati diri yang sebenarnya. Iya, kayaknya udah mulai lagi dan iya ada grow juga memang ada makin bagus loh kontennya. Aku suka pokoknya kontennya. Kan Bang Dede juga konten ya? Enggak. Ini kontennya Bang Dede. Iya, ini kontennya Bang Dede. aku belum kayak di level Manda yang udah nemuin ini tadi winning kontennya apa sih. Masih coba-coba, masih suka-suka. Dan ya masih banyak hambatan juga kayak waktu. Betul. Dan Kan juga sama udah corporate ya. Udah betul banget lagi. iya, kita memanfaatkan itulah ya. Apa di sela-sela itu akhirnya kadang kita pengen lah kan punya karya. Nah, kalau konten creator itu aku rasa juga pasti punya jiwa itu ya, punya perasaan bahwa pingin buat karya, pingin punya karya. Selalu Itu semua kita kayaknya. rasain banget ini. Betul. Kayak kita tuh makin tua, teman-teman kita kayak udah jadi sesuatu, udah punya sesuatu. Thinking ya. Overthinking. Kita punya, gini aja. mereka udah punya karya gitu. Ada yang di bermusik, ada yang punya YouTube, ada yang punya jadi konten kreator gede, ada yang punya lagu segala macam tuh. Mereka kayak keren-keren semua punya karya. Kita kok belum sih gitu. Nah, akhirnya buatlah konten-konten itu. Nah, Manda ngerasain itu nggak? Itu di umur berapa sih? Apa ya? Kalau soal kayak ngelihat orang, misalnya orang udah punya ini tuh, itu sebenarnya bukan sesuatu yang mendasari aku hingga akhirnya jatuh di dunia konten kreator. Oh gitu, bukan. Bukan. Aku mendalami konten kreator ini karena emang awalnya tuh emang suka sharing gitu, meskipun gak ada yang nonton. Betul Bang Dede. Kayak itu tuh bisa menjadi portofolio aku, bisa jadi saving memory aku. Awalnya itu. Iya, yang aku maksudkan tadi bukan berarti kita overthinking terus ikut-ikutan, enggak ikut-ikutan. Memang ada keresahan dalam diri itu kayak kenapa sih kok nggak ada sesuatu yang kita tinggalkan gitu? Ada keresahan itu gitu. Oh iya betul. At least ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ada karena kan kayak hal sebuah baik jejak yang kita tinggalkan. Betul, kan? betul. Nah, gitu kan. Nah, itu sama nggak ngerasain kayak gitu juga? Iya, lebih ke pengen dikenal sebagai pribadi yang bermanfaat itu. Iya, semua orang sih. Iya. Iya. Berarti untuk Kak Manda itu menemukan jatinya sebagai content creator yang di storytelling itu berapa tahun sih prosesnya? Lumayan sih dari 2020. Berarti 5 tahun kali ya. Berarti itu tuh fokusnya misalnya dalam satu konten yang gagal katanya sebelum itu tuh, itu coba sekali gagal atau coba lagi, oh ternyata gagal, ganti. Aku kayaknya nyobanya misalkan 1 bulan konten ini, lihat engagement dan sebagainya nggak menarik, oke lanjut yang lain. Aku pernah nyoba konten traveling, tapi tidak seantusias konten yang public speaking sebelumnya. Jadi aku kalau upload traveling itu mungkin sebagai arsip aku aja di sosial media. Jadi ya butuh proses lah gitu buat menemukan. Itu juga yang aku belajar dari Radit Dika pernah bilang. Jadi kalau bisa kita buat konten itu 2. Satu konten yang dimau sama mereka, satu konten yang kita mau buat, yang memang kita yang mau gitu. Yang mungkin konten yang mau kita buat untuk mereka, untuk untuk ya followers, untuk audiens segala macam itu Mungkin kita kita sesuaikan nggak dengan suka mereka. ya. Mungkin kita nggak suka, tapi mereka suka. I see. Nah, tapi ada kalanya kita buat konten yang untuk kita. Nah, nggak peduli audiens suka atau nggak suka, tapi memang lagi pengen buat yang ini. Dan biasanya amal itu jadi sesuatu. Betul. Tapi memang di bidang content creator tuh susah loh untuk menemukan apa sih yang mereka mau nih sebenarnya. Susah banget kalau. Jadi tuh kita tuh benar-benar memang harus coba semua sih. Tapi ya itu kadang tuh ada yang udah nyerah dulu sih. Benar kan? Betul. Kalau nggak kuat mental dan biasanya tuh ada nggak sih? Kalau fokusnya cuman ke like, viewers sama followers itu aku udah lama stop. Iya. Tapi karena memang fokus aku itu ya memang itu tadi kayak meninggalkan sesuatu yang pada akhirnya nanti bisa bermanfaat gitu kan. Terus aku punya portofolio, ternyata Amanda tuh suka ini buat kontennya segala begini. Iya. Jadi aku tuh itu yang buat aku keep going gitu. Terus disupport juga dengan teman-teman yang sportif kayak mereka tuh nggak pernah sekalipun merendahkan gitu meskipun follower masih dikit. Iya, betul. So ngartis Tapi enggak lah, Amanda nggak dikit loh sekarang, orang ada.
Enggak, maksudnya kayak kadang kan ada ya kayak song artis lu. Iya. Iya. Selalu ada sih kayak gitu. Kayak gitu Iya, selalu ada. berapa lah viewersnya, berapa lah. Tapi jangan jadikan patokan sih kalau aku itu sih. Berarti kakak termasuk orang mentalnya kuat. Iya dong. Dan Bisa. dan ini juga mana ya, proses berkonten itu juga kan nggak mudah. Betul. Kayak misalnya Manda kan sehari ini kan storytelling. Nah, tapi kan tetap juga harus di balik itu juga ada part-part di mana Manda harus baca gitu kan. Iya, Harus baca, banyak informasi pelajari, kemudian bisa dibuat naskah, di story kan. Nah, itu gimana sih proses kreatifnya biasanya? Biasanya aku cari brainstorming ide dulu. Mau bahas apa nih? Lagi rame apa gitu kan. Terus yang kira-kira menarik gitu kan. Terus aku searching materi. Kayak aku tuh suka kalau misalkan di materi aku tuh ada dukungan dari jurnal ilmiah kayak gitu ya. Jadi kayak terlihat nggak ngade-ngaden nih. Iya. Jadi udah Kelihatan ya nama akademisi ya. Iya bener. Enggak sih. Jadi udah gaining idea, terus habis itu buat naskah. Habis itu aku baca. Kalau misalkan ada sesuatu yang pengen aku tambahin, kayak itulah yang bisa nggak buat naskah itu tuh kaku gitu. Jadi orang tuh bisa engage dengan kita, bukan terkesan kita menggurui, menceritakan itu tuh, tapi kayak yang kayak ke teman aja gitu cerita. Jadi abis itu baru taking video sendiri, editing sendiri gitu kan. Iya, mungkin ada anak magang yang pengen Mencalonkan. bersamai gitu kan. Ada sih anak magang kami di sana. Banyak ini ya, banyak prosesnya sebenarnya untuk jadi sebuah video tayang. Bang Dede tau lah ya. Tapi pernah kakak nyoba-nyoba sendiri, juga. tapi kakak kan sendiri. Iya. Kalau kita kan punya tim. Aku pernah nyoba-nyoba juga beberapa Iya. kali. Ya memang susah sih, tapi memang dapatnya happy-nya di situ. Happy-nya adalah bisa tayang tuh happy aja gitu. Happy-nya di ngeditnya kalau aku biasanya. Ngeditnya ya. Aku Kalau biasanya- pas nge-postnya, finally. Gitu. Aku happy-nya di ngeditnya. Nge-postnya kayak aduh, di post saya. Iya. Insecure Kadang duluan gitu. berarti. Bukan kayak insecure sih, lebih ke apa ya? Kayaknya belum pas ya, kayaknya belum sempurna deh. Nah, iya kan? Kayaknya belum ini deh. Perfeksionis. Enggak juga sih, enggak profesionalis juga sih. Kayaknya masih kurang gitu. Tapi kalau Dikit lagi. aku pernah sih ya, maksudnya punya kayak pengen nih edit terus ngepost. Tapi itu kadang tuh gini, pernah nggak sih kakak merasa kalau misalnya kakak udah ngedit, kayak merasa belum kayak apa sih yang kurang gitu kan? Tapi kakak tetap merasa post aja lah. Iya, sering Kayak gitu. Iya. Terus nanti pas dapat hasilnya itu kira-kira puas nggak? Kalau pemikirannya kayak gitu. Kalau puasnya tuh aku tergantung dari aku udah menyelesaikan itu. Oh, bukan karena Terlepas hasilnya. dari hasilnya oke atau tidak, at least di prosesnya aku udah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik bukan seperfect mungkin ya. Kayak aku udah memberikan effort aku 100% ke situ. Terus kayak yang sudah set timeline, aku postnya hari ini, terus aku nanti uploadnya hari ini gitu kan. Jadi kepuasan aku itu ketika aku based on schedule. Yang harusnya Oke. upload hari Rabu, Konsistensi ya berarti. Betul. Disiplin berarti ya. Iya, Disiplin. Iya, soalnya kalau konten itu kalau sekali keputus capek Nah, itu dia. buat memulainya lagi tuh. Nah itu dia, kadang susahnya gitu. Kita lagi asik nih konten, udah ada di momen peak tertentu lah ya. Nah kemudian kita ada waktu di mana kita benar-benar nggak bisa megang, ya lagi bertugas atau gimana. Balik ke situ udah beda lagi, udah ngulang dari awal lagi. Betul. Nah susahnya di situ repotnya, jadi kayak harus benar-benar nabung banyak gitu ya. Betul, Nah. nabung konten ya. Dan nabung konten begini nih kan yang kita tuh kerepotan. Iya betul. Karena harus nabung amal gitu. Iya, kan. betul Harus juga. nabung konten lagi. Sekali gitu. Tapi kakak selain di content creator ada kerjaan lain? Oh ada. Aku juga sama kayak Bang Dede, budak korporat. Kita nggak budak korporat ya? Kayak Kita budak daerah. Makan. Ya. Tapi memang ada kerja sampingan sambil konten. konten kerja sampingan aku. Full time aku di institusi pendidikan. Di pendidikan, di Kira-kira kampus ya. Gimana cara kakak untuk membagi waktu yang kayaknya pendidikan itu dari Senin sampai Jumat ya. Jumat. Nah justru enak dia, kita kan dari Senin sampai Betul. Senin kita. Ada jam masuk, ada jam pulang. Iya betul. Memang nggak ada, kita nggak ada. Iya.
Tapi di situ kakak manajemen waktunya berarti memang harus itu juga dong, ekstra juga, soalnya kan kayaknya perlu juga kan libur sama keluarga, teman dan segala macam. Masa hanya untuk fokus di Sabtu Minggu hanya ngonten kan nggak mungkin. Betul. Nah, sedangkan kakak bilang kakak punya time schedule nih, dari bikin konten, konseptor dan segala macam itu kan sendiri. Gimana sih cara kakak manajemen waktunya kayak gitu tuh? Kalau manajemen waktu apa ya, kayak buat skala prioritas, kita pernah dengar kayak gitu ya. Dan aku tuh kadang kondisinya, situasinya tuh teman-teman tuh kan kebanyakan pada nikah ya. Nah, jadi kalau mau nongki di luar itu tuh harus make sure dulu mereka Frinda gitu ya. Terus kalaupun mereka belum menikah, mereka sibuk kerja juga di luar. Jadi kadang aku tuh justru kalau aku nggak menyibukkan diri dengan konten, aku bakalan kayak biasanya kan kalau sepi itu kan banyak jadinya yang negatif tuh masuk gitu. Betul. Jadi itulah cara aku menyibukkan diri biar tidak biar ngedistract gitu, distraksi, biar nggak berpikiran negatif atau kayak merasa playing victim, kok orang-orang semuanya ada kegiatan. Caranya yaitu menyibukkan dirinya seperti itu biar nggak masuk aura negatif itu. Karena cewek kan kalau nggak sibuk itu kan suka nyari klien gitu kan katanya kan. Betul nggak sih? Bener banget. Jadi harus Ini dunia cewek yang paham nih cewek. Makanya dia nggak diajak dulu. Sorry ya guys. Jadi gini lah, aku sih dari dulu sangat percaya pada sebuah prinsip bahwa kita kan terbentuk dari kebiasaan kita dan kebiasaan kita terbentuk dari lingkungan kita. Jadi sebenarnya cara terbaik untuk merubah prinsip atau merubah mindset kita satunya adalah dengan kita keluar negeri. Karena ketika kita keluar negeri itu benar-benar kayak kita melihat sesuatu yang beda banget dengan lingkungan asal kita dan akhirnya berubahlah mindset kita. Dan aku tuh juga Manda kan juga beberapa kali sempat keluar negeri juga kan. Wow. Boleh ceritain Manda itu dalam rangka apa? Terus pengaruhnya apa ke diri Manda sendiri? Jadi keluar negeri pertama kali aku itu pas student exchange. Student exchange di Jepang. Maksudnya di waktu sekolah atau kuliah? Kuliah. Oke. Jadi itu pertama kali ke Jepang. Itu sih yang pertama kali kayak ngebuka seorang anak kampung gitu kan. The way of thinking, terus kayak ngelihat ternyata tuh dunia tuh besar gitu. Gak hanya sekedar datang kuliah. Gue suka tim kreatifnya. Tapi tuh kayak kalau kita kan biasanya nih bukan memayoritaskan semua anak kampung gitu, tapi biasanya anak kampung itu kayak yang merasa oke, dengan kamu hijrah ke kota itu enough, cukup gitu kan. Tapi kalau udah ngelihat dunia luar nih, otomatis kan kita ketemu orang-orang baru, apalagi orang-orang luar di belahan dunia lain itu cara berpikirnya beda. Dari situ kita bisa dapat insight-insight menarik yang menurut kita kalau di Ketapang aja nih kita nggak akan bisa tahu insight itu sampai kita mati pun kita nggak tahu kalau dunia tuh gini. Kayak gitu. Terus di Jepang itu aku bisa nyebutnya sebagai negara yang kalau kamu mau belajar the real menjadi manusia, kamu pergi ke Jepang. Japanese people tuh kayak adab mereka tuh luar biasa bagus. Aku yang salah, aku pada saat itu pernah nyenggol, mereka yang minta maaf. Gitu? Iya. Kayak orang Jepang gak enak kan ya? Kayak aku loh yang salah gitu. Dan dari situ aku tuh kayak menyadari hidup tuh bukan, kadang kita tuh ngelihat kamu loh yang salah, kamu loh. Kadang kita tuh lupa nunjuknya ke kita gitu. Apa yang udah aku lakukan sampai ngebuat dia jadi kayak gitu. Ke Jepang ya pertama kali? Itu Jepang. Itu berapa lama Mbak? 6 bulan Bang Dede. 6 bulan. 6 bulan. Jadi selain belajar, aku juga ikut program sosial, ikut festival budaya. Selain seru. Itu memang dari kampus ya? Dari kampus. Jadi kampus itu kita ada seleksi, ada ke Korea, Jepang, Malaysia, Taiwan, apalagi ya? Sarawak juga Malaysia ya. Iya. Jadi ikut seleksi, pas itu ke Jepang, dari urutan itu ada 5 orang. Aku berangkat, 2 Muslim, 3-nya Chinese dari Pontianak. Dan yang dari Ketapang itu aku sendiri. Jadi aku mewakilin 6 bulan di sana. Dari September 2016 sampai Februari 2017.
Oh itu langsung apa namanya? Apa yang berubah dari waktu di Jepang 6 bulan itu? Apa yang mindset ada yang berubah kah? Jelas mindset. Atau dapat apa namanya disiplin di situ kah atau apa ya? Iya, kalau Jepang kan terkenal disiplinnya ya. Kayak kereta, kamu naik kereta 5 menit ketinggalan apa namanya telat, kamu harus nunggu setengah jam selanjutnya. Iya. Jadi di Jepang itu nggak ada tuh istilah kayak kamu misalkan telat masuk nih, kamu WA dosen, nggak ada. Nggak ada. Jadi harus by email. Oke. Jadi mereka maksudnya Di sana kayak nggak punya WA atau gimana? mereka lebih ke line sih dulu. Tapi kalau iya. kontekan sama profesor dan sebagainya mungkin Selalu lebih by email ya? lebih, Karena lebih beradabnya itu pakai email. Iya, gitu. lebih mungkin arsip-arsipnya juga lebih ini kan mungkin ya kalau dengan lebih ke segala professional macam. thing sih. Oke. Mm-mm. Di sana sebegitunya ya? Iya. Nggak macam kita lah dikit-dikit WA. Oh jelas. Jam 11 malam gitu kan chat dosen. Iya kan, udah ada santun-santunnya emang. Terus apa lagi bisa yang Manda dapat waktu Di Jepang banyak sih Bang Dede. Kalau misalkan dibilang satu-satu tuh ini kayaknya podcastnya bisa episode 100. Yang pertama episode cara menghargai waktu. Yang kedua episode cara nyaman dengan menjadi diri sendiri gitu. Di sana itu kan aku belajarnya gini. Di Jepang itu kita ada kelas yang namanya communication culture, kebudayaan berkomunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu ada 2 jenis. Oke. High context, gayanya ya high context sama low context. Yang high context ini adalah mayoritas orang-orang Asia kayak Jepang, Indonesia, Thailand, Laos, pokoknya yang Asia. Yang low context ini orang-orang Barat, kayak misalkan Amerika, Spanyol, Italia kayak gitu ya. Jadi selama di sana kita tuh belajar kalau ternyata komunikasi itu tuh beda ya. Cara kita kalau misalkan kita bicara sama orang Barat gitu, mereka kalau nggak suka langsung I don't like it, gitu kan. Kalau kita kan kayak mikir nanti dia tersinggung nih, susah nih nanti. Jadi dari situ aku belajar kita harus lihat dulu nih. Partner bicara kita tuh mereka orangnya high context atau low context. Oke. Kalau dia orangnya yang langsung strike to the point gitu kan, langsung ke poinnya, kita tuh kalau ngasih masukan bertele-tele dia akan tersinggung. Kayak kamu nggak jujur loh, ngapa nggak? Maksudnya langsung bilang gitu. Iya, orang-orang sana to the point kalau ngomong. Kalau orang Barat ya, kalau orang Jepang mereka high context. Apa yang disampaikan itu beda. Iya. Jadi Kayaknya Melayu high context banget ya. high Iya context Melayu banget itu Bapak cocok. Apalagi cewek Melayu dah. Melayu cewek ya kan. Kode-kode gitu kan. Kamu to the point. Betul. Jadi masuknya low context lah. Iya, high context kita. Jadi kalau ketika kita nggak tahu caranya komunikasi dengan perbedaan budaya gitu, kita akan merasa kayak tersinggung satu sama lain. Gitu. Kok kamu kasar banget gitu, ngomong sama orang bule. Orang bule ngeliat kita, kamu terlalu menye-menye bertele-tele, kamu nggak jujur gitu. Iya. Itu sih yang paling penting aku dapatkan dari Jepang selain belajar adab. Kalau digambarin di kita mungkin yang orang-orang low context tuh mungkin kayak ini ya, kayak orang Sumatera gitu ya. Bisa. Iya. Iya. Orang Sumatera tuh ngomong to the point. Padahal mereka tuh kasar kan, Iya. tapi enggak, maksudnya bukan untuk menyinggung kan, Iya. memang the way komunikasinya kayak Iya, gitu. memang kayak gitu. Nah, beda dengan misalnya beda dengan Melayu Betul. atau Jawa itu lebih ke high. Oh Jawa kayak punten dulu gitu kan. Itu waktu kakak mempelajari itu waktu belajar sama orang tertentu atau cuma dapat materi? Aku belajar langsung sama waktu itu dosennya dari Kanada. Memang ada pembelajarannya materi itu. Iya. Jadi aku join sama mahasiswa ada dari berbagai dunia ya, Jepang, dari waktu itu Irlandia, ada juga pokoknya semua yang ikut studi Indonesia itu belajar di situ. Iya. Jadi cukup seru vibes-nya gitu. Aku yakin sih ketika kita punya kesempatan untuk bisa keluar negeri ataupun punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari luar, itu akan mengubah mindset kita. Aku yakin itu. Apalagi kalau kita bisa berteman dengan mereka. Gak harus di luar negeri ya Bang Dede. Iya. Kita di luar Ketapang pun, Iya. kalau kita ketemu sama orang lain kayak di Jakarta, di Sumatera, Kuliah di Jawa betul. misalnya. Itu mindset kita udah Iya. otomatis berbeda. Ya, Kayak ngelihat sesuatu itu udah nggak sama lagi. Betul. Ya meskipun kondisi setiap orang kan beda-beda, belum tentu semuanya bisa ngelakuin itu. Tapi setidaknya udah banyak teknologi dan lain sebagainya untuk kita paling tidak mendekati ke sana lah ya kan.
untuk Tapi- berubah mindset. Tapi pernah nggak sih, misalnya kan Bang Dede itu berasal dari Lampung ya Bang ya. Nah, untuk manajemen waktu on time itu kayaknya cuma di Ketapang nggak sih yang mau? Enggak juga, Oh. di mana-mana ya. Ya kan? Wow. Waktu Indonesia bagian Ketapang tuh begini. Enggak sih, kalau soal waktu sebenarnya kayaknya udah jadi masalah kita di mana-mana lah ya. Memang lebih ke ini sih, lebih ke bagaimana kebiasaan kita aja. Kebiasaan kita molor gitu kan, kebiasaan kita nunda, akhirnya berefek kemana-mana. Tapi sebenarnya itu tuh nggak jadi ini juga sih, nggak jadi. Aku sih berharapnya ya, nggak jadi semacam kebiasaan yang berlanjut ya. Sebenarnya beberapa orang kok, teman-teman kita ada kok yang sudah mulai itu. Nah, kelihatan kok udah mulai tergantung lingkungan kita juga sih. Kalau aku tergantung lingkungan dan tujuan. Kayak misalkan aku udah tahu tujuan aku besok ada apa, Ya. bisa aku on time. Nah, Tapi kalau biasanya- masih nggak tahu ini, Nah, biasanya ketika tadi orang yang sudah pernah keluar atau berinteraksi dengan masyarakat di luar, baik itu luar negeri ataupun luar daerah dia, kayaknya kan pernah kuliah di Jawa ya, di Salatiga apa segala macam, pasti pas balik ke sini beda kan rasanya. Iya, cultural benar. shock nggak tuh? Culture shock banget. Pasti beda kan? Beda. Nah, pas balik ke sini. Nah, kayaknya juga gitu sih. Terus Manda selain ke Jepang pernah perjalanan lain? Kalau buat yang real live tinggalnya Iya, itu ah. yang lama di Jepang. Tapi kalau jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, Thailand, sama terakhir kemarin Turki. Turki. Nah, Itu itu pure jalan-jalan. benar-benar apa ya, yang life changing banget ya. Kan dari awalnya hanyalah Jepang nih, ternyata Jepang begitu. Lihat beberapa negara tadi kayaknya makin ini. Kompleks. Kita kayaknya nggak ketinggalan zaman deh kita. Kita ketinggalan peradaban. Ya nggak? Betul banget lagi. Betul. Tapi untuk culture-nya di Turki sama di Jepang itu beda. Beda banget ya. Sangat beda. Jadi gimana cara Turki itu penyesuaian? kan mayoritasnya Muslim ya. Oh Iya. iya. Kalau Jepang itu dia lebih ke Shinto mereka, menyembah matahari. Mhm. Oh gitu ya. Jadi dari segitunya dia beda ya. Biasa kan kalau dari agama itu mempengaruhi cara hidup, gitu-gitu ya. Dari semua negara tadi yang udah pernah didatengin, mana yang jadi favoritnya mana? Jepang. Jepang. Iya. Tetap Lama, Jepang ya. udah lama, udah Karena lama Jepang lagi. udah lama 6 bulan di Udah sana. lama dan orang-orangnya tuh kayak apa ya? Sesimpel gini loh Bang Dede Kak Ait. Kita tuh stranger, orang asing, gak kenal sama kamu gitu. Tapi waktu itu di apartemen kita baru datang, orang bawah nih udah ngasih beras, Oh my God. ngasih buah, ngasih kayak Kayak Melayu ya? apa kamu deserve semua ini gitu. Gitu ya. Kayak ini juga ya. Kayak apa? Kayak kita sebenarnya mirip dengan budaya kita juga ya. Kayak saling support. Betul. Nggak Apalagi sih. kayak orang memang enggak. Tetangga aku pindah ngasih apa-apa. Kalau di beberapa daerah ya termasuk di tempatku lah ya, masih terasa sih budaya-budaya kayak gitu-gitu sih. Terus mana tadi? Singapura, Malaysia, Thailand, sama Turki, sama Jepang tadinya. Apa yang spesial? Kayaknya Turki kayak punya satu ini sendiri di story-storynya. Iya. Punya story tersendiri. Oke. Setiap negara. Ada sih magisnya Turki kayak mana sih? Magisnya Turki itu lebih ke sejarah. Sejarahnya ya. Apa sih? Setiap sudut Di kota Turki itu selalu ada cerita. cerita tentang Bahkan batunya itu ada cerita. Oh, iya, Serius. Iya. Setiap masjid kan banyak banget ya masjid di Turki. Setiap masjid itu ada cerita, ada peninggalan sejarahnya. Dan hebatnya orang-orang Turki tahu semua sejarah itu. Aku pernah nanya kan, kamu misalnya belajar tanya sama orang Turkinya, kamu belajar sejarah ini tuh dari kelas berapa? Iya. Dari kecil tuh mereka udah direcokin kalau kita tuh negara yang perlu sejarah ini. Jadi kalau kamu mau sama orang Turki, kayak liburan kemana gitu, kita nggak perlu tour guide buat menjelaskan apa yang ada di Turki gitu. Tanya ke warlock udah bisa ya warlock. Warung tahu semuanya, serius. Warga lokal itu. Kalau kayak gitu di Turki ada non muslim nggak? Ada. Oh, Tetap ada aja lah. mah. Turki itu kan negara sekuler ya. Negara sekolah ya? Awalnya kan Kristen, apa namanya, yang Konstantinopel. Iya. Negara sekuler itu kan, bukan negara muslim sebenarnya. Betul. Sejarahnya panjang di sana. Kebanyakan masjid di Turki itu kan sebelumnya gereja. dan itu berpadu, apalagi Hagia Sophia itu kan Betul. salah satu tempat yang indah banget lah kalau dari itu. Banget. Kan orang kita juga ada di Turki ya. Apa? Ada kan siapa namanya? Ada
Aduh, lupa lagi Nggak dapat jodoh di sana. Oh, Maklong ya. Iya, lupa Iya, lagi iya, aku iya. namanya. Fans Maklong ya. Suka lagi nengok konten Mbak Long. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Manda nyusul juga nanti. Amin. Emang apa jodohnya orang Turki juga? Belum tahu. Kirain udah punya Ya, pacar nyusul. orang Turki. Ya, maksudnya nyusul untuk bisa tinggal di tempat yang barangkali diinginkan di sana Betul. atau seperti apa. Betul. Tapi Manda, berkeliling ke banyak negara kayak tadi, yang bisa dia bawa pulang ke sini, apa yang kemudian Manda terapin benar-benar di sini dari semua pengalaman itu? Di sini sama di sini sih. Gimana ya? Mungkin lebih luas penjelasannya. Iya. Dari keluarga aku mungkin yang mendapat kesempatan buat melihat dunia luar itu baru aku, gitu ya. Jadi Itu pasti struggling tuh di Jakarta. iya, iya. Iya. Secara gak langsung tuh kayak ini aku tuh kayak berat nih gitu kan, kayak aku tuh harus menjadi role model gitu buat adik-adik aku, sepupu-sepupu gitu kan, kayak dengan aku pergi keluar itu bukan berarti aku punya banyak privilege. Kayak aku tuh sama loh dengan kalian, kita satu keluarga dan background kita tuh sama gitu. Aku dari keluarga broken home. Dan aku tuh mau memutus stereotip kalau anak-anak broken home itu ya berakhir di tempat gelap gitu ya. Iya. Dan aku tuh pengen adik aku, keluarga aku gitu, dengan apa yang udah aku lakukan dan jeripayah kerja keras semua ini tuh kayak mereka tuh bisa, oh kalau aku aja bisa, mereka tuh juga bisa gitu. Jadi kalau aku balik dari luar negeri, aku tuh selalu cerita, terutama ke adik aku, dia selalu excited gitu kan, kayak di sana ada apa, terus gimana caranya gini-gini. Aku juga semangat gitu ceritakan ke dia dengan harapan dia bisa lebih baik dari aku. Itu sih kayak apa yang aku punya di kepala dan yang aku rasakan di sini, sebisa mungkin aku bisa kasihkan ke orang-orang terdekat aku yang belum tentu punya kesempatan yang sama. Kayak gitu. Ya, itu pasti beda sih ya. Itu berharapnya lah kita ya. Mudah-mudahan siapapun kita semua yang punya kesempatan untuk bisa ke luar negeri, mudah-mudahan bisa untuk nyobain biar minimal ada yang berubah dari tadi. Karena pasti berat ketika kita punya pikiran yang terbuka tapi ternyata di rumah belum misalnya gitu ya. Betul. Itu pasti berat banget karena kita akan dianggap kayak yang anak yang aneh gitu kan. Cara berpikirnya barangkali kayak nggak sesuai dengan budaya kebiasaan di rumah atau seperti apa gitu kan. Tapi Manda gimana dengan itu semua? Gimana tuh? Dengan pengalaman-pengalaman di luar negeri tadi balik ke sini ada ini nggak? Ada kayak mungkin ketegangan ataupun ketidaksepahaman dengan keluarga atau apa segala macam? Enggak sih, alhamdulillah keluarga aku support semuanya. Support semua ya? Yes, keren. Apalagi mama aku kan, aku bilang, "Ma, aku hari ini mau kesini sini. Oke, yang penting bisa jaga diri gitu. Itu sih. Alhamdulillahnya tuh keluarga aku tuh yang support gitu. Yang kalau misalkan aku pengen selama itu tuh baik buat aku gitu. Mereka support gitu sih. Ada negara lain yang pengen banget dikunjungin sekarang? Jepang lagi. Ayan mana? Pengen ada. Pengen ke Itali sih. Italia ya, yang penasaran banget ya. Kayaknya kemana ya? Alah, nggak tahu lah kemana aja dulu. Kayaknya udah pernah kemana? Sungai Awan? Pelang? Dulu juga maksudnya nggak tahu loh, maksudnya bisa ke luar negeri gitu. Jangan meremehkan apa yang kita ucapkan ya. Misalnya Kak Ayan pengen kemana? Percaya loa banget yang tadi tuh loa Serius, karena maksudnya aku tuh hidup tuh besar-besar dari loa gitu. Nah, tapi ini serius. Kalau tadi Manda bilang serius, aku juga serius nih. Serius. Jadi ada sebuah ungkapan ya. Ucapan adalah doa. Sebuah awal dari kita keluar negeri adalah punya paspor. Punya paspor dan punya Jadi, koper. Iya, punya koper betul. Iya. Jadi kita nggak usah mikirin dulu, sekarang buat paspor aja dulu. Ada. Udah berarti Yakin nanti akan ada kesempatannya keluar negeri. Iya. Entah jadi TKI atau Kayaknya jadi Enggak ya? TKI sih itulah. Aku tuh punya prinsip yang selalu aku pegang dari zaman dulu tuh, aku selalu pengen maksudnya aku beli koper sama sepatu yang aku pengen. Karena aku percaya koper sama sepatu yang aku pengen tuh akan bawa aku berjalan jauh. Nah, tapi ini Manda, di Ketapang khususnya ya, atau di daerah dimanapun, jarang banget ada anak-anak yang tahu stepnya gimana sih untuk bisa ke luar negeri. Kayak Manda kan tadi kan dari student exchange kan. Nah, itu tuh langkah-langkahnya gimana, atau sebenarnya kan banyak kan program-program. Banyak. Ceritain sih Manda, apa-apa aja yang kira-kira bisa di itu? Sederhananya kalau mau ke luar negeri, kita tahu dulu nih tujuannya
pengen kemana, Hmm. negeri apa, Hmm. negara apa, terus cari apa informasi gimana caranya kita bisa ke sana. Hmm. Banyak beasiswa, program pertukaran pelajar pemuda, terus kegiatan sosial kan sekarang banyak ya yang kayak Iya. global education, yang mereka mengangkat apa sih yang 9G bukan SDG Oh, SDG, yang SDG. Sustainable Development itu kan. Jadi kadang tuh ada suatu badan atau program yang menaungi itu. Jadi mereka open recruitment, ada yang dikasih fully funded, kayak Ya, dibiayai oke. full. Benar. Pasti kalian tahu lah kan di Jawa Tengah sering kayaknya. Terus ada yang self funded. Kalau kita memang ada uang, kita bisa menggunakan jalur self funded, atau ada yang parsial nih, setengah pakai uang kita, setengah dibiayai sama penyelenggara. Banyak sebenarnya. Asal kita mau cari tahu Oke, dan informasinya. juga artinya kita harus aktif lah ya. Betul. Aktif, proaktif untuk cari info-info tentang itu semua tadi, Betul. supaya kita dapat infonya dan akhirnya mudah-mudahan kesempatan itu datang ya. Betul. Nah. Semoga segera juga maksudnya buat kalian dan Bang Dede diberikan kesempatan nih nanti ke depannya, mungkin kalau negara tujuannya mau kemana? Ayo mau kemana ya? Belum ada sih, tapi Aku aminkan. amin kan. Oke, Amin. aku mau kemana ya? Dan aku percaya. Ke Korea aja lah dulu. Korea aja. Ketemu opa. Berarti setahun dari sekarang, kalau tahun depan dia Korea, kita ingat hari ini. Iya, tanggal berapa ini? 15 Mei. Kita mau ke Korea nih. Ayo ke Korea, guys. Mudah-mudahan lah ya. Bang Dede mau kemana? Madinah, Makkah. Masya Allah. Amin. Kalau untuk apa namanya luar negeri, sebenarnya aku juga banyak penasaran. Kalau dari dulu aku sebenarnya suka Korea Selatan dari zaman SMA itu. Bukan Korea Utara. Serem lagi ke Korea Utara. Aku Jepang dan Korea dulu aku lebih suka Korea dari dulu ngelihatnya dari sumber daya mereka apa segala macam gitu. Betul. Lebih suka ke sana dulu nggak tahu ngapa. Tapi sekarang suka kayak yang sejarah-sejarah gitu kan, kayak Turki pasti juga ada di list kita lah. Termasuk kayak Vienna dan segala macam tuh kan kayaknya banyak story-story di sana tuh. Berarti lebih ke kalau traveling tuh mencari sejarah ya. Iya kayak iya lah kita kayak itu kan sebenarnya kan tujuan dari traveling salah satunya kan sebenarnya kayak nyari insight baru ya kan. Betul. Kayak di sini udah habis kita ilmunya, kita kayak cari ilmu baru, cari inspirasi baru. Terakhir, Oh, kakak apa emang tujuannya? selain tadi, Ke selain luar negeri selain cari insight dan sejarah. Mencari. Bang Dede tahu lah ya. ya aku tahu kan. Nyari pacar. Seriusan mau nyari pacar luar negeri situ. Enggak. Kalau Apa ya? Selain mencari insight menarik tuh suka gitu, kayak pernah nggak sih kayak ke tempat baru, kayak yang excited gitu karena kita belum pernah ke situ. Ah. Terlepas dari dapat insight menarik atau tidak, kita baru pernah lihat dan merasakan pertama kali. Dan rasa pertama kali itu yang selalu kayak buat nagih gitu. oh iya satu lagi Dan tadi harus di luar lupa. negeri. Belajar bahasa Inggris. Ah, betul. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Enggak. Enggak. Sebenarnya pakai bahasa kita pun mereka tahu. Simpel-simpel aja bahasa Inggrisnya. Itu udah jadi pembuka untuk kita bisa masuk. punya basic lah dulu, dasar Ya basicnya aja. Gampang sih sebenarnya. Setidaknya whatsapp tahu, masa nggak tahu. Kan sekarang kalau program yang keluar negeri juga nggak mengharuskan bisa bahasa Inggris Iya. ya. Oh ya kak. Sebenarnya aku yakin sebenarnya banyak sih yang bisa untuk ke sana. Mudah-mudahan lah ya makin banyak anak-anak kita yang anak-anak muda lah ya untuk bisa ke sana. Tapi itu memang harus itu sih bang, karena aku juga pernah ya kak ya ikutin program yang itu untuk pergi ke mana itu kalau nggak salah NTB kalau nggak. Tapi itu maksudnya ibaratnya masih di daerah kita lah ya. Oh, enggak, maksudnya di luar Ketapang. Tapi itu Bagus. tuh kayak Di luar Ketapang, di luar besok. programnya tuh agak susah. Iya. Wawancara Tahapannya. terus tahapannya itu kan nggak semudah itu juga, berarti kan memang harus belajar gitu, bukan hanya sekedar cari tahu daftar plong ya aku lulus kan kayak gitu. Betul. Ya kan kalau you want that, Iya. effort dong. Iya gitu ya. iya sih, ada effortnya memang. Kita nggak usah terlalu mikirin luar negeri jauh-jauh. Kita bisa keluar dari daerah kita misalnya. Itu kayak udah insightful banget kan. Betul. Pontianak kan juga udah dapet sesuatu yang baru biasanya gitu kan. Tetap ada hal yang Keluar baru. dari zona nyaman. Iya, intinya tetap kita terus belajar, ya. Terus terakhir Manda, ini kita udah nggak tahu berapa lama nih, udah berapa lama? Wow. Serius? 1 jam Rekor lebih. lagi. Ini terakhir kali ya. Dari apa yang Manda ceritain apa segala macem, itu pasti tergambar kali ya. Manda suka baca buku. Nah, boleh ceritain nggak? Ada buku-buku kayak favoritnya Manda nggak? Apa Ada, aja? ada. Apa aja? Ikigai. Ikigai, oke. Ikigai buku dari Jepang. Iya. Em,
Di situ tuh kayak Ngebantu kita untuk ikigai. nemuin jati diri kita gitu kan. Betul, ikigai itu kayak gimana kita tahu tujuan hidup. Karena orang Jepang tuh percaya kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, kita bakalan hidup lebih lama. Oke. Dan dari ikigai itu kita bisa tahu apa yang kita suka. Karena kalau kamu tahu, misalnya kamu bangun tidur nih dan tahu kamu mau ngapain, selanjutnya kamu nggak akan yang namanya overthinking, anxiety, dan apa ya kayak merasa kurang. Karena kita udah tahu nih tujuan kita apa, terlepas dari eksternal faktor yang bakal menjatuhkan kita hari itu, kita akan fokus ke tujuan. Baca. Ketiga ya. Kayaknya aku boleh pakai buku itulah. Aku kayaknya tidak tahu tujuan hidup. Boleh. Iya. Boleh, Harus boleh. Kalau nemu, mau iya. pindah, boleh ada. Harus nemu irisan dari profesi apa yang kita ini, kemampuan keahlian kita. Udah pernah baca Juga apa ya? namanya? Juga apa ya? Aku lupa. Irisan apa namanya passion. Passion. Pokoknya apa yang sama kita apa yang menghidupi senangi, kita. Ya. Apa yang dari kita bisa dibayar. Iya. Apa lagi aku lupa. Iya. empat Ada profesi irisan. nah empat irisan itu adalah ikigai. Ada di kontenku padahal. Jangan nggak nonton sih. Aku kena bilang jarang. Iya, nonton lah. Nanti aku tonton kok bang. Iya. Seru. Oke, Manda, thank you. 1 jam nggak sadar kita ngobrol. Tapi kita perlu dong satu kata nih dari Kak Manda yang kita tahu nih influencer konten kreatif. Nah bisa dong kasih apa Influencer sih? dong, ya. Ini ketemunya dari influencer dong, karena banyak yang terinfluence Mandarin. Iya makanya satu kata dulu buat. Nasi goreng habis ini. Yuk Kak abis ini kita makan ya. Bang Dede bayar. Oh, Masya Allah, terima kasih. Apa ya? Satu kalimat kali ya? Buat Kalau satu kata para penonton kita di sana itu. Aku Aku tuh selalu pegang satu kalimat ini dalam hidup aku. Everything work together for good. Jadi artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu akan mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih baik yang memang seharusnya buat kita. Memang mungkin saat ini kita kayak mempertanyakan kenapa gini, kenapa rencana kita tuh kayak berjalan tidak sesuai keinginan dan sebagainya. Tapi setelah kamu melewati itu ikhlas, kamu akhirnya akan paham benang merahnya gitu. Kenapa kamu ditempatkan di sini? Kenapa kamu rencana kamu yang kemarin digagalkan? Jadi itu loh gitu. Ketemu benang merahnya ternyata memang untuk tujuan yang ini. Jadi mungkin kedepannya kalau kamu udah mengamalkan itu udah nggak overthinking lagi nih kayak oke, kalau ini nggak berhasil, pintu ini tertutup, akan ada pintu-pintu lain yang buka. Oke, iya. Jadi nggak usah Nggak usah thinking. putus Karena asa. ada biasanya tiba masanya, tiba akalnya. Betul. Ketika udah sampai di Biasa sekali tangan buat Bang Dede. ketika udah sampai di Dede teguh. apaan deh? Ketika udah sampai di situ baru biasanya apa jawabannya akan muncul di situ bisa. Karena memang semua yang terjadi di hidup kita itu emang udah diprotek sama Tuhan, Iya. biar kita tuh tetap sampai di tujuan yang memang seharusnya buat kita. Gitu ya. Keren banget. Keren Ayan ini harus diingat terus gitu. Ini jadi Oke. pelajaran hidup buat aku sama ini yang cari-cari motivasi hidup sendiri. Tapi aku thank you juga ya, maksudnya Iya. udah diajak ngobrol bareng, diundang, sharing insight menarik tadi, dan beberapa quotes yang luar biasa. Dari Dede Teguh. Dan beberapa ilmu juga gitu yang aku dapatkan Iya. dari hasil diskusi kita malam ini. Dan kami juga dapat ilmu sih dari Kak Thank you Manda. banget. Thank you Manda, sharing-sharingnya. Jangan bosen, nanti kita sharing-sharing lagi lah kapan-kapan. Jangan lupa juga follow dong Instagramnya Oh, iya. Kak Apa Manda. Mak? Instagramnya mana? Amanda Tiara R. Amanda Tiara R. Amanda Jangan Tiara. lupa di follow ya. Thank you Oke, thank you semuanya. teman-teman. Dadah.